Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Famidae dengan NIM 2301050045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Upaya Menerapkan Model Pembelajaran Problem-Based Learning dengan Strategi Diskusi Kelompok untuk meningkatkan pemahaman konsep momentum dan impuls siswa kelas 10 di SMA Negeri 7 Kupang. Masuk pada latar belakang. Latar belakang penelitian ini diambil dari fenomena yang sering terjadi di kelas fisika, khususnya di SMA Negeri 7 Kupang. Pembelajaran fisika yang masih didominasi oleh metode ceramah, siswa cenderung pasif dan hanya berfokus pada penghafalan rumus. Akibatnya, pemahaman konsep siswa rendah dan banyak sekali terjadi miskonsepsi, terutama pada materi momentum dan impuls. Penyebabnya adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher centered. Oleh karena itu, dengan adanya model pembelajaran ini, model pembelajaran problem-based learning dengan strategi diskusi kelompok yang diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif, kolaboratif, dan mampu memahami konsep secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan strategi diskusi kelompok pada pembelajaran momentum dan impuls, dan yang kedua, apakah penerapan model tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep momentum dan impuls siswa kelas 10. Dan tujuan dari penelitian ini ada dua, menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama mengetahui efektivitas penerapan program-based learning dan diskusi kelompok dalam meningkatkan pemahaman konsep momentum dan impuls, dan yang kedua menganalisis peningkatan pemahaman siswa setelah tindakan pembelajaran. Berikutnya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya teori pembelajaran berbasis masalah dan kolaboratif. Dan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan alternatif strategi pembelajaran bagi guru, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, serta memberikan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif. Selanjutnya masuk pada kajian teori. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup 4 kerangka teori utama yang saling terkait. Yang pertama yaitu pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika adalah proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik memahami konsep, prinsip, dan hukum fisika melalui pendekatan ilmiah, bukan hanya menghafal rumus. Pembelajaran fisika seharusnya tidak hanya berfokus pada rumus dan hafalan, tetapi pada pemahaman konsep mendalam dan penerapan ilmiah dalam kehidupan nyata. Namun kenyataannya pembelajaran masih sering bersifat teacher-centered. Yang kedua yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning dipilih dalam penelitian ini karena model ini memulai pembelajaran dengan masalah kontekstual yang mendorong siswa untuk menyelidiki dan menemukan solusi secara mandiri maupun secara kelompok. Tahapan problem-based learning ini meliputi orientasi masalah, pengorganisasian siswa, penyelidikan, presentasi, dan juga evaluasi. Yang ketiga yaitu ada strategi diskusi kelompok. Strategi diskusi kelompok ini digunakan sebagai pendukung model pembelajaran problem-based learning pada penelitian ini. Strategi ini memfasilitasi siswa untuk bertukar ide, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan partisipasi, komunikasi, dan pemahaman kolektif. Dan yang terakhir yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini diukur melalui kemampuan siswa untuk menyatakan ulang kembali konsep, mengaplikasikannya dalam situasi yang baru, dan menghubungkan antara konsep. Indikator pemahaman konsep momentum dan impuls meliputi pemahaman hubungan impuls dengan perubahan momentum serta penerapan hukum kekekalan momentum.
Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model kemis dan tagat. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kupang pada bulan Januari tahun ajaran 2026 dan 2027. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 7 Kupang yang berjumlah 30 orang. Prosedur penelitian ini meliputi 4 tahap dari model PTK, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi ada lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa. Yang kedua ada tes pemahaman konsep, pretest dan juga posttest. Yang berikutnya ada angket atau wawancara dan juga serta dokumentasi selama proses pembelajaran. Analisis data dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara kuantitatif untuk melihat peningkatan nilai dan ketuntasan belajar siswa, dan secara kualitatif untuk mendeskripsikan perubahan sikap dan partisipasi siswa. Untuk indikator keberhasilan, penelitian ini dianggap berhasil jika minimal 80% siswa mencapai KKM, yaitu 75 atau lebih. Dan yang berikut, terjadi peningkatan aktivitas siswa selama pembelajaran serta partisipasi dalam diskusi, kerjasama kelompok, dan kemampuan menyampaikan pendapat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.